Ini Bunda akan membahas latihan soal yang kemarin ya, untuk bahan belajar PTS Ganjil Matematika Peminatan kelas 11. Oke. Di sini nomor 1. Ya, jadi ini materi persamaan sinus. Ya, masih ingat ya persamaan sinus? Jika sin X sama dengan sin A, ya kan, maka X sama dengan A ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat kurang A ditambah K kali 360 derajat. Masih ingat ya persamaan sinus? Oke, jadi ada 2. Di sini kalau pakai derajat maka 360 derajat. Kalau pakai pi ganti 2 pi. Di sini juga jika pi menjadi pi saja ya. Oke, nomor 1 ini cuma yang diminta rumusnya. Jadikan dulu sin X sama dengan sin A. Oke, ini sin X sama dengan 1/2, maka ini ya, udah tulis lagi 1/2 akar 3, yang hasilnya 1/2 akar 3 adalah sin 60 derajat. Nah, maka langsung ini sudah X ya, sudah sendiri, berarti langsung, berarti A nya 60 derajat, ini sudah X nya sudah sendirian, maka langsung di sini. Jadi X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360, atau X sama dengan 180 derajat kurang 60 tambah K kali 360 derajat. Ini ketinggalan. Oke, ini 120, maka jawabannya yang D ya. Oke, nomor 2. Nomor 2 tadi sama pakai rumus nomor 1 ya, masih persamaan sinus. Nah, ini sama tadi ya, 1/2 akar 3. Tadi masih ingat ya? Tapi di sini 2X nya berbeda ya, tadi X saja. Sekarang perbedaannya langsung ya, yang ini kita ubah jadi sin berapa, yang hasilnya 1/2 akar 3. Maka sin 60 derajat tadi, ingat ini masih 2X, berarti kita masih tulis 2X nih ya, masih 2X. Masih 2X. Oke, masih ingat kalau 2X berarti tadi kan rumusnya X saja, sekarang kita tulis 2X. 2X sama dengan ini 60 derajat. 60 derajat langsung ditulis tadi K kali 360, atau ini masih 2X. 180 kurang 60 tambah K kali 360 derajat. Nah, di sini nanti bedakan ya persamaan sinus, kosinus, dan tangen. Bedanya di sini aja nih. Kalau cos nanti ada pembahasannya. Oke, ini masih 2X. Ya, masih 2X. Ini masih 2X, masih 2X, maka semuanya ini kita bagi 2. Ini kita bagi 2 biar jadi X saja. Maka 2X ini X. Ini semua kita bagi ya. Jadi jangan A-nya aja, tapi belakang ini juga kita bagi. Maka 30 derajat ditambah K kali 180, atau berarti X sama dengan ini 120 tadi ya. Tadi ini 120, berarti 120 bagi 2, 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, persamaan ini kita substitusi sini ya. Pertama, kalau K-nya 0. Kalau K-nya 0 berarti ini K-nya disubstitusi 0. Oke, tinggal substitusi saja. Yang pertama, kalau 0 berarti 30 derajat ditambah nih ya,
0 kali 180 derajat. Berarti hasilnya 30 derajat. Ya. Kemudian yang kedua, 60 derajat ditambah 0 kali 180. Berarti 60 derajat. Kalau K-nya 0 sekarang, kalau K-nya 1. Berarti X 30 ditambah 1 kali 180 kali ya. Jadi 180 tambah 30, 210. Atau X sama dengan 60 derajat ditambah 180. 1 ya, langsung aja nggak apa-apa. 240 derajat. Kalau K-nya 2 gimana ya? Kita coba ya. Berarti 30 ditambah 360. Wah, kelewatan. Ingat interval ini ya. Ini perhatikan interval. Sampai mana? Kalau nanti di soal nggak ditulis berarti 0 sampai 360. Tapi kalau sudah ditulis ditentukan. Bisa aja cuma 0 sampai 180, bisa ya. Bisa aja di kuadran 1 aja 0 sampai 90. Bisa aja kuadran 2 90 sampai 180. Jadi tergantung ini interval 0 sampai 360. Berarti nggak boleh kurang dari 0, nggak boleh lebih dari 360. Kalau di sini nggak ada sama dengannya, nih ini kan ada sama dengannya ya. Nah, nggak ada sama dengannya, berarti nggak boleh 360. Ini artinya nggak boleh 360 pas, nggak boleh. Kalau 359,9, nah masih boleh. Ini juga kalau pas 0 berarti nggak boleh. Jadi diperhatikan juga tanda di sini. Kalau ada sama dengannya pasti ini masuk. Kalau nggak ada sama dengannya 360-nya tidak masuk. Oke, ini nggak usah dibuktikan karena tidak termasuk. Maka himpunannya yang tadi ini 30, 60, 210 dan 240 yang A ya. Oke, jadi beberapa soal yang Bunda kasih ini memang sudah pernah Bunda kasih. Beberapa sudah, sebagian besar lah ya, sudah Bunda pernah kasih. Nomor 3 ini persamaan kosinus. Dalam persamaan kosinus misalkan cos X sama dengan cos A, nah maka X-nya sama dengan A tambah, kalau depannya nih sama kayak sinus tadi ya, kan menulis sinus, atau bedanya yang kedua di sini A min A tambah K kali 360 derajat. Ya, bedanya di sini ya. Kalau tadi sin 180 kurang A, kalau ini min A. Kayak di sini persamaannya sudah derajat ya. Jadi kita nggak usah cari lagi. Tapi di sini ada negatif. Oke, kita jawab. Berarti cos X, udah tulis lagi ya. Nih. Langsung aja ya. Nah, cos X, kalau ada negatif di luar maka kita masukkan ke dalam. Jadi cos negatif 50 derajat. Ingat sifat cos ada ya sudut negatif. Kalau sin negatif A, A-nya keluar. Ini kan. Kalau cos, nah jadi positif. Kalau tan, kalau sudutannya negatif, negatifnya tetap di luar. Oke, paham ya? Kemudian A-nya sudah dapat. Oh iya. Berarti ini negatif jadi positif, sama aja cos 50 derajat. Berarti cos X sama dengan cos 50 derajat. Maka pakai rumus yang nih langsung ya. Berarti X sama dengan 50 derajat tambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan min 50 derajat tambah K kali 360 derajat. Tadi sama, kita masukkan nilai K-nya ya. Pertama kalau K-nya 0, berarti yang pertama 50 derajat tambah 0 kali 360, tetap 50 derajat. Yang kedua min 50 derajat tambah 0 kali 360, tetap negatif 50 derajat. Loh, kok nggak ada di sini? Ini kan yang diminta
salah satu aja ya, salah satu. Dan sini nggak ada tulisannya rentangnya ini berapa. Nah, maka rentangnya kalau nggak ada itu artinya satu lingkaran saja, 0 sampai 360 derajat. Kalau di soal nggak ada ya, itu artinya di satu lingkaran aja, 0 sampai 306. Ini K-nya 0, belum ada dapat. Nah, K-nya 1. Yang pertama berarti 50 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Lebih ini ya, 360 tambah 50, 410. Yang kedua, min 50 derajat tambah 1 kali 360 derajat. Ini nanti kayak 1000 ya. Ini sama jadi kurang, berarti 360 kurang 50, 310 derajat. Nah, ada nih yang D. Next. Nomor 4 ini kembali ke persamaan sin tapi sudutnya negatif. Kalau tadi cos yang negatif kan diabaikan aja karena sudut negatif cos sama aja positif. Nah, kalau sin sama tan berbeda. Oke, sama tadi kita jadikan sin X dulu. Sin X itu masih negatif 1/2 akar 2. Nah, setengah akar 2 itu sin berapa? Sin 45 derajat ya. Oh iya, ini dalam pi. Boleh diubahnya nanti, boleh sekarang. Jadi tergantung kalian ya. Kalau kalian lebih gampang ngerjakan derajat, nggak apa-apa ngerjakan dalam derajat. Nanti optionnya baru kalian ubah ke pi. Kalau bunda sukanya gitu. Kalau pi kalau pi agak ribet memang ya, nggak apa-apa kalau kita ngerjakannya dalam derajat. Nah, di sini negatif, maka tetap di dalam menjadi sin X. Nah, sama aja kayak gini kan, sin negatif 45 derajat. Maka sudutnya tetap negatif. Maka A-nya di sini negatif. Oke, maka persamaannya menjadi X sama dengan negatif 45 derajat ditambah K. Oh, kalau kita mau dalam pi langsung juga boleh ya. Hati sini sin X sama dengan sin negatif 45 berarti ini 180 bagi 4 ya, maka pi per 4 boleh gini ya. Nah, maka persamaannya sini X sama dengan negatif pi per 4 ya kan, tambah K kali 360 derajat, atau X berarti kan pi kurang A gini kan, pi kurang negatif pi per 4 kayak gini. Nah, oke, kita sederhanakan yang ini. Berarti ini X itu min ketemu min, ini min ketemu min ya, jadi ditambah pi itu sama aja 1, ini anggapannya 1, berarti 1 ditambah 1/4 inilah ya. Nah, pastinya pecahan sudah lancar. Tadi seperti Bunda bilang, kalau bingung sama pecahan boleh apa? Boleh di sini dalam derajat dulu, nanti jawabannya dalam pi boleh. Langsung juga boleh, berarti 1 ditambah 1/4 5/4 pi tambah K kali 360 derajat. Oke, ini batasnya 0 sampai 2p. Sama kita masukkan kalau K-nya 0. Berarti X sama dengan negatif pi per 4 ditambah 0 kali 360. Kok 360 di sininya ya? Nah, sesuai dong, kan lupa pakai pi kita. Sorry. Ini 2 pi.
2pi ya, 2pi. Oke, berarti 0 dikali 2pi. Tetap ini negatif tambah 0, berarti negatif pi per 4. Atau ini juga boleh. Berarti X sama dengan 5 per 4 pi ditambah 0 kali 2 pi. Ini 0, berarti tetap 5 per 4 pi. Ini masih 0, sekarang kalau K-nya 1 ya, berarti X sama dengan pi per 4. Pi per 4 itu sama aja 1/4 pi ya. Tambah 1 kali 2 pi. Maka ini negatif ya, jangan lupa. Berarti sama aja negatif 1/4 ya kan, ditambah 2 itu 8 per 4 lah. Tambahkan penyebut, berarti 7 per 4 pi. Yang kedua 5 per 4 pi ditambah 1 kali 2 pi, berarti 5 per 4 ditambah 8 per 4. Oh, ini sudah 2 ya, sudah 2 pi tambah 5 per 4, berarti kan pastinya lebih. Nah, oke, ini 0 sampai 2 pi, ingat berarti yang memenuhi ini tidak memenuhi karena kurang dari 0. Ya, berarti ini memenuhi, juga memenuhi, ini tidak memenuhi. Jawabannya yang E. Oke, next. Nomor 5 masih persamaan sinus. Nah, kalau kuadrat ya kita misalkan, maka misal sin X itu sama dengan Y misalkan ya, ini menjadi 2y kuadrat ya kan, ditambah y kurang 1. Ini kita faktorkan ya. Pemfaktoran sudah lancar pastinya lah yuk. 1 berarti 1 kali 1, karena sini plus berarti yang 2 plus 1 min 1. Coba kita cek, oh ya betul. Maka ini jadi 2y sama dengan 1, atau y sama dengan min 1. Ini y sama dengan 1/2. Nah, kita kembalikan, kan tadi kita misalkan sin X sama dengan y. Jadi jawabannya bukan ini masih y. Kita kembalikan ya. Berarti sin X sama dengan 1/2 atau sin X sama dengan min 1. Ini jadi 2 persamaan. Kalau ini kan ada ya yang hasilnya 1/2 yaitu sin 30 derajat ya. Sin 30 derajat. Kalau ini ada nggak? Sin berapa yang saya 1? Kalau min 1, kalau 1 ada, kalau min 1 ada. Maka ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Nah, berarti ini X-nya sama dengan 30 derajat. Ingat yang di sini yang diminta dalam pi, kita ubah aja ke pi, nggak apa-apa perhitungannya derajat. Berarti langsung aja 30 bagi 180. 1/6 pi. Oke, next. Ini yang kemarin bikin galau, bikin galau ya. Jawabannya ada, tapi nggak ada di option ternyata. Jawaban itu ada. Nggak apa-apa, itu Bunda bonuskan. Oke, yang penting kalian paham ya kalau ada soal seperti ini apa yang harus kalian lakukan. Ini maka pakai kan cos A kurang B, berarti ini pakai rumus jumlah dan selisih dua sudut. Masih ingat ya Bunda sekalian review. Jadi ini diingat yang sin A tambah B apa, sin A kurang B ada ya. Nanti ini salah satu atau salah semuanya, salah satu atau salah semuanya keluar. Nah, gampangnya kalau sin itu kan sesuai. Oh ya, tan juga ada ya nanti. Sin itu sesuai, berarti sesuai. Ini sesuai ditambah dikurangnya sesuai dan silang.
dia sin A silang ya sin, cosnya silang, cosnya cos B, tambah sesuai ya. Kebalikannya berarti cos A sin B. Di sini sama, nah, bedanya sini kurang ya, sini sama ya bawahnya. Ditambah sesuai kurang. Kalau cos itu kebalikannya sin, tadi kan silang, kali ini tidak silang, cosnya dulu, cos A, cos B. Dia tidak sesuai, kalau tambah dia jadi kurang. Sin A harus bisa bedakan ya, kapan pakai ini, kapan pakai itu. Bedanya ini sama, bedanya di sini tambah. Kemudian tan juga ada ya, tan A tambah B. Kalau tan atasnya sesuai, tan A kurang tambah tan B sesuai, yang atasnya sesuai, bawahnya kebalikannya tambah. Sekarang dikali tannya. Nah, begitu juga kalau kurang. Kalau kurang tinggal tan A kurang tan B. Sesuai, bawahnya kebalikannya. Oke. Memang banyak rumusnya. Tapi kalau percuma kalau kalian bikin kerpekan kalau nggak tahu kapan rumus itu dipakai. Kerpekan banyak nih, ada kerpekan. Tapi kalian nggak tahu kapan pakai rumus ini, kapan pakai rumus itu, percuma. Jadi pahami soalnya. Ini pakai rumus yang tadi ya, pakai cos A kurang B. Nah, kemarin aja waktu latihan kan bisa buka buku tuh, masih ada aja yang nanya, Bun ini pakai rumus yang mana? Nah, masih bingung kan, padahal ada di catatan semuanya. Ini pakai yang cos A cos B tambah sin A sin B. Oke, masukkan cos A nya berapa, cos B nya berapa, sin A sin B. Kita lihat di soal apakah semua diketahui. Enggak, yang diketahui hanya nih, cos A ada di kuadran 1, sin B ada di kuadran 3. Maka kita bikin segitiga siku seperti biasa ya, siku. Ini yang A misalkan cos A nya 24/25, cos sami samping miring. Berarti di sini 5 ya. Sorry 7. Oke. Maka sin A nya sin demi depan per miring. Ini di kuadran 1, aman ya, kuadran 1 semuanya positif. Nah, betul. Sekarang yang B, segitiga yang lain ya, ini yang B sekarang. Sin B negatif 3/5 sin demi depan per miring, berarti sini 4. Maka cosnya ini kuadran 3. Kuadran 3 yang positif hanya tan, berarti sin dan cosnya negatif. Maka cos sami samping miring. Nah, sudah dapat semua ini komponen yang kita perlukan. Jadi jangan bingung, yang diketahui cuma cos A sama sin B. Lah ya, ini kemana kan ya, bikin segitiga siku. Kita masukkan nilainya. Cos A 24/25 kali cos B negatif 3/5 ditambah sin A 7/25 sin B negatif 3/5. Sorry, ini tadi 4/5 ya, cos B kan, oh iya, kita kalikan 24 kali 4 karena negatif berarti negatif 96/125 ditambah, oh ini plus ketemu min jadi min ya, dikurang 7 kali 3 21/125. Ini sama aja ditambah, berarti negatif 117/125. Nah, ini apakah bisa disederhanakan? 117
nggak bisa ya, coba dibagi 5 nggak bisa, dibagi 3 nggak bisa. Oh bisa, bisa tapi kan 125 nya nggak bisa. 125 cuma bisa dibagi 5 atau 25, nggak ada yang lain. Berarti sampai sini aja nggak ada jawabannya bun ya, nggak ada di option. Oke. Nah ini jawabannya, tapi paham ya kalau dapat soal seperti ini. Next, nomor 7 ini sama tadi kayak nomor 6, rumus jumlah atau selisih. Ini sin A tambah B, berarti sin, langsung aja ya. Oke, ini tadi sin silang dan sesuai, berarti sin A alfa beta, mau A besar B besar juga boleh. Ini misalnya pakai A, pakai alfa, sin alfa kali cos beta, sesuai ya, cos alfa sin beta. Berarti kita cari dulu pakai segitiga siku-siku yang tadi sama alfanya dan betanya. Nah segitiganya beda ya, siku-siku. Sin A 4/5, sin demi depan miring, berarti cos A nya 3/5, ada di kuadran 1. Kuadran 1 semua positif. Oke. Yang kedua, cos B 8/17, cos sami samping miring. Oke, ini 15 ya. Ini cos betanya negatif. Kenapa negatif? Berarti sin beta, karena di kuadran 2, ingat kuadran 2 yang positif hanya sin, cos samatannya negatif, berarti sin demi depan per miring. Oke, tinggal masukkan ke sini. Berarti sin A 4/5, cos B negatif 8/17 ditambah cos A 3/4 dikali sinnya kok di situ negatif, sorry, kan tadi positif karena kuadran 2, kali sin B nya 15/17, kita kalikan. Sorry ada kekeliruan lagi nih. Cos sami samping per miring, kok jadi tan, samping per miring. Oke, 4 kali 8 berarti ini negatif 40 ya, ini karena negatif. 17 kali 5 ditambah 15 kali 3 45/85, berarti negatif 40 tambah 45, hasilnya 5/85. Coba bunda cek. Ini 32 ya, kok 3/40, berarti min 32 tambah 45, 13 ya. C. Oke, next nomor berapa? 8. Nomor 8, kemarin bingung pakai rumus mana ini, apa perkalian yang sin A cos B, kan ada ya. Nah, bukan pakai itu, perhatikan. Di sini kita misalkan ini kan sama ya, ini 130 130, ini 40 40, anggap aja A, ini B, ini A, ini B. Jadi kan rumusnya itu sin A kali cos B dikurang cos A kali sin B. Nah, ini rumus jumlah atau rumus selisih dua sudut. Karena ini silang, sin cos cos sin, ini pasti punyanya sin yang tadi kaitannya ya. Jadi ini enggak dikali yang pakai rumus hasil kali, enggak. Ini kan sama nih kebetulan, kecuali beda yang depan sama belakang angkanya beda. Kalau sama
pakai rumus jumlah atau rumus selisih. Ini pasti punya sin. Sin itu sesuai ya, berarti sin A kurang B. A kurang B. Ini ya. Jadi itu sama aja nih. Sama aja sin 130 kurang 40. Nah, gampang dong ya. Sin 90 derajat pastinya 1. Oke, jadi jangan diambil pusing kalau soal. Perhatikan benar-benar. Kira-kira ini ada rumusnya enggak? Nah, ini cukup panjang caranya. Nah, di sini kan artinya dikali semua ya. Kalau sekaligus 4 nggak bisa kita kali 2. Nah, rumus yang kita tahu yaitu negatif 2 sin A sin B sama dengan cos A tambah B kurang cos A kurang B. Nah, ini maka kalau sin A kali sin B ini boleh ditukar ya. Kan kalau perkalian tuh A kali B dengan sama aja B kali A. Ini tipsnya angka yang besar di depan. Jadi kalau perkalian boleh dibalik. Ini sama aja sin 40 kali sin 20. Ya, ini sama aja sin 80 kali sin 60. Nah, ini kita langsung masukkan ke rumus ini. 22 ya berarti. Yang pertama dulu. Nah, ini itu jadi, nah ini kan di sini ada negatif 2, maka di sini kita kasih, kalau ini hilang ya, sebelah sini kasih negatif setengah. Ya, berarti negatif setengah. Ini yang pertama dulu, berarti langsung aja cos yang pertama ditambah, yang kedua dikurang ya, langsung aja berarti cos 40 tambah 20 60 dikurang cos 20. Nah, tadi tipsnya yang besar di depan biar sudutnya positif. Kalau perkalian boleh ditukar ya, mau sin cos boleh ya. Yang pertama, yang kedua kali lagi negatif setengah ini kan. Yang kedua cos 80 tambah 60 140 dikurang cos 20. Ini kan artinya dikali ya. Ini dari yang pertama tadi, nih yang kedua. Nah, oke, sudah. Ini boleh kita kalikan ya. Berarti negatif setengah kali negatif setengah 1/4. Nah, yang ini kita kali silang. Ini kali ini ya, kali pelangi seperti biasa. Nah, kalikan pelangi ya, berarti cos 60 kali cos 160 cos 60 kali cos, diikutin aja ya. Nah, ini kali pelangi. Ini agak panjang tapi dapat kok nanti ya. Memang caranya harus sedikit sabar. Cos 60 dikali cos 140, kemudian dikurang cos 60 kali, ini kan sama ini, sekarang ini sama ini, cos 60 dikali cos 20 kan. Kok belum, kurang lagi cos 20 kali cos 140 kan, terakhir plus ini yang terakhir kan negatif kali negatif, cos 20 dikali cos 20 terus aja kayak gini. Nah, ini apa yang kita lakukan lagi? Nah, di sini kan perkalian ya, perhatikan sini nih, ini perkalian cos 60 kali cos 140 dikali ini ada 4. Nah, ini kita kalikan lagi pakai sifat yang kedua. Tadi kan sin A kali sin B, kemudian ada 2 cos A kali cos B sama dengan
Bedanya sama yang ini, bedanya di sini saja ya, sama sini tadi ada negatif, ini gak ada negatifnya. 1/2 cos, ini kalau duanya dihilangkan ya, langsung aja duanya dihilangkan, setengah. Nah ini ditambah, kalau tadi kan dikurang. Nah ini pakai ini ya, semuanya ini 4/4-nya. Tadi tipsnya yang besar boleh ditukar, ini nanti kita tukar aja ya, biar nanti sudutnya nggak ada yang negatif. Nah kayak tadi yang besar di depan, langsung aja boleh. Berarti yang kedua ini 1/4, lumayan panjang ya. Yang pertama berarti 1/2 ya kan, cos yang pertama ditambah ya, 140 tambah 60 berapa, 200 derajat ditambah cos, ini dikurang aja, yang besar kurang kecil ya, nggak apa-apa ditukar. 140 kurang 60 80 ya. Oke, yang kedua dikurang setengah cos 80 ya kan, ditambah cos 40. Nah nanti di sini ada yang hilang atau ada yang dicoret. Yang kedua, ketiga ini tadi yang pertama, kedua, ketiga cos 180 ya, 160 sorry. Oke, ini kita tambahkan tadi 20 tambah 140 160 ya. Nah gini ditambah cosnya kok nggak ada, cos 160 ditambah cos 120, terakhir dikurang cos 40 ditambah cos 20 kurang 20 0 ya. Nah ini kan ada setengahnya semuanya, ini setengah kita keluarkan, kemudian kalau yang min ini kita kalikan ke dalam. Oke, 1/4-nya berarti 1/4 kali 1/2 gini kan. Nah bunda hapus aja, bunda ganti di atas ya. Oke, bunda sambung di atas, berarti 1/4 kali 1/2 tuh cos 200 derajat ditambah cos 80 derajat. Ini kalikan ke dalam gini ya. Ini kan artinya ditambah, ini bukan dikali ya, ini dikurang, oh ini terakhir ditambah plus, min kali ini plus tadi ya, kalikan ke dalam berarti dikurang cos 80 derajat, ini min kali plus gini ya, min cos 40 derajat, ini min kali cos, min kali min 120 derajat plus 40 derajat. Cosnya mana? Cos, nah tadi 120 derajat tambah cos 20 derajat tambah cos 0. Nah ini ada yang bisa dicoret, ini 180 sama ini habis ya, ini 40 sorry, 40 ya nih. Nah 40 sama 40 habis, berarti sisa ini. Nah oke, ini 1/8, berarti sisa cos 200 derajat ditambah cos 160 derajat
ya kan? Belum. Kemudian dikurang 120 derajat. Cosnya lupa. Cos 120 derajat. Terakhir cos 0. Wah, ini memang sedikit panjang. Oke. Nah, di sini ada yang nggak istimewa. Kalau ini kan istimewa ya, bisa nih, ini bisa dicari, bisa didapat. Yang ini nggak bisa. Ini pakai sifat tuh, cos A kurang cos B. Ini pakai cos A kurang cos B. Cos 120 bisa ya, dapat 0 juga ada. Masih ingat ini rumusnya min 2 cos A kurang cos B min 2 sin setengah A tambah B kali sin setengah A kurang B. Nih pakai untuk ini ya. Oke, nah tadi makanya ini nomornya agak panjang, bukan agak lagi, sabar aja ya, nanti pasti ada 1-2 nomor yang panjang gini ya, tapi nggak semua nomor, nggak sebagian besar, palingnya 1-2 nomor lah. Oke, 1/8. Kemarin ada yang dapat jawaban ini kok ya. Nah, hebat berarti. Sabar, intinya di sini sabar. Apa yang harus kita lakukan? Ini berarti tadi pakai ini ya. Nah, maka jadi min 2 kali sin setengah ini ya, tambahkan berarti berapa tuh? 200 tambah 160, 360 kali sin 200 kurang sin setengahnya udah lupa, sin setengah 40 derajat. Oke, ini baru yang ini baru yang ini ya, ini baru yang ini. Nah, terus ini kan dikurang cos 120, ini kan dari cos berapa? Oh ya, ini kan min cos. Nah ya, min cos berarti sama aja plus cos min 120 gini kan, tambah cos 0 1 ya, ini cos 0 1. Oke, berarti ini min 2 sin 180 dikali sin 20, ini ditambah itu sama aja cos 120 ya. Nah, ini sama aja cos 120 ditambah 1. Oke, 180 itu kan dari 180 tambah atau kurang 0 gitu ya, gini, sin 20 derajat, langsung juga boleh. Kalau 120 itu kan 180 kurang 60. Lumayan. Ini berarti sama aja sin 0 ya kan, ini kan diabaikan, ambil ininya aja, tambah cos ini diambil ini aja. Nah, sin 0 0 ya, kali 0 kali sin 20 derajat, cos 60 1/2 tambah 1. Ini 0 habisnya karena ada 0, berarti sama aja 1/2 tambah 1, berarti 1/8 dikali 1/2 tambah 1, 3/2. Ini 1/8 kali 3/2 berarti 3/16. Lah, ini jawabannya 3/16. Kita lihat ada atau tidak? Ada ya, 3/16 jawabannya yang D. Ya, selamat bagi yang kemarin menemukan jawabannya. Ini ada dari kalian yang bisa menemukannya, hebat. Oke, nomor 10 nih, sin setengah theta ada rumusnya ya, ini ya, masih ingat ya, sin setengah theta. Kalau cos setengah theta bedanya di sini, tambah kalau cos setengah theta. Ini plus minus tergantung kuadran. Oke, berarti langsung aja masukkan ke rumus. Di sini ada kuadrannya enggak? Enggak ada ya, berarti langsung dianggap positif kalau nggak ada kuadran-kuadrannya. Oke, berarti langsung 1 dikurang, nah cosnya sudah ada ini ya, sudah bisa dicari lagi, 1 dikurang 4/5/2. Oke, 1 dikurang 4/5 berarti 1/4 ya, per 2.
Ini ke atas berarti 1/8. Benar ya? 1/8 ya? Itu 1/4, 1/5, sorry ya, ini 1/5. 1/4. Ini kan tadi 5/5 dikurang 1/4 ya. 1/5. Ini kan jadi sama aja, ini naik ke atas ya, jadi 1/2. Ini kan 2/1 naik jadi 1/2. Oke, dapat ya. Cek next. Nomor 11 ini berarti artinya sin A kurang sin B ya. Maka ada rumusnya kan yang sin A kurang sin B, bukan yang sin A kurang B, bukan sin A kurang sin B. Beda ya sama yang gini. Nah, ini kan sudutnya yang dikurang, kalau ini sinusnya yang dikurang. Oke, langsung masukkan ke rumus. Berarti 2 cos 1/2 120 kali sin 90 ya. Nah, ini istimewa semua. Berarti sin 45. Hafal semua sudah ya. Ini habis, berarti sisa setengah akar 2. Nah, gampril. Next, nomor 12 ini kan persamaan. Ini yang kita misalkan, misal tan x sama dengan y misalkan ya, maka menjadi y kuadrat kurang y kurang 6 sama dengan 0. Oke, kemudian faktorkan seperti biasa. Berarti ini plus sama min 3 sama 2, maka y sama dengan min 2 atau y sama dengan 3. Kita kembali ke permisalan, berarti ini tan x sama dengan min 2 atau tan x sama dengan 3. Nah, ini kan nilai tan yang hasilnya gitu 2 dan nggak ada. Nilai tan yang hasilnya 3 ada atau tidak? Nggak ada juga. Nah, ini langsung bikin segitiga. Ini kan artinya 2/1 ya, ini artinya 3/1. Langsung bikin segitiga siku. Nah, ini malah jadi jangan diambil ribet. Nilai tannya nggak ada, langsung aja bikin segitiga. Ini kan ada 2 ya artinya ya. Nih, ini artinya ada 2 x nya di sini. Yang pertama tan desa, depan samping ya. Oh, ini ada minnya. Ini artinya kalau min ada di kuadran 2 ya. Ini kan 0 sampai pi nih, perhatikan 0 sampai pi. Berarti kuadran 1 sampai kuadran 2. Kalau tannya di sini negatif, berarti ini kuadran 2 ya. Ini ada di kuadran 2. Ini ada di kuadran 2. Kalau positif berarti ada di kuadran 1. Ini kan cuma pilihannya 2 ya, kuadran 1 sampai kuadran 2 aja. Oke. Ini x-nya tadi di sini. Tan desa, depan samping. Berarti di sininya berapa? Maka ini 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Akar 5 ya. Ini juga tan desa, depan samping, berarti 3 kuadrat tambah 1 kuadrat akar 10. Nah, maka sin x nya sin demi depan per miring. Kalau ini sin demi kuadran 2 sinnya positif ya, kuadran 1 juga sinnya positif. Sin demi depan per miring. Lah, kok nggak ada jawabannya? Ingat, ini kan bawahnya masih akar. Ini kalikan dengan akar per akar. 2 kalikan akar per akar. Nah, rasional kan kalau ketemu akar ya. Berarti ini 2 akar 5/5 ya kan. Yang ini 3 akar 10/10. Lah, ini jawabannya ya. Udah kan? Ya, oke, next. Oke, 13 ini sudah pernah ya, cos 15 derajat. Yang kita tahu ya kalau cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Nah, ini kita tahu ya. Maka ini pakai cos setengah theta sama dengan
ya kan, cos 15 itu kan. Nah, cos 15 derajat itu adalah dari cos setengah kali 30 derajat. Jadi tetanya adalah 30 derajat. Oke, ini rumusnya masih ingat? Plus minus, jadi kalau udah diketahui kuadran kita anggap plus ya. Udah diketahui kuadran kita anggap plus, kita anggap di kuadran pertama. Ini 1 ditambah cos theta. Tadi kalau sin dikurang, kalau cos ditambah per 2. Tinggal masukkan rumus. Berarti kita anggap plus ya. 1 ditambah ini 1/2 akar 3 sama aja akar 3 per 2, gini lah ya. Akar 3 per 2 per 2. Ini ditambahkan berarti 2 tambah akar 3 per 2 per 2. Ini kan 2 kali 2 4, berarti akar 2 tambah akar 3 per 4. Ini naik ke atas gini kan jadi 1/2 ya kan, kalikan. Akar 4 bisa keluar ya, jadi yang di atas tetap 2 tambah akar 3, yang di bawah keluar akar 4 jadi 2 tambah akar 3 per 2. Oke, ini sudah pernah bunda kita bahas kan ya. Nah, nomor 14 yang diminta tan setengah beta. Sebenarnya kan tidak ada rumusnya tan setengah beta ya, adanya itu sin setengah theta, alpha beta sama aja ya. Kalau tan berarti ini dari sin setengah theta dibagi cos setengah theta, tapi karena kemarin keribetan bunda ralat ya, kemarin bunda ralat jadi sin jadi sin atau jadi cos, bunda ralat jadi cos kemarin ya. Oke. Nah, ini apa artinya 0,6? Ini kan kita ubah ya, 0,6 itu artinya 6/10, min 6/10, atau disederhanakan boleh jadi min 3/5. Berarti ini cosnya min 3/5 karena dia ada di kuadran ini. Nah, kenapa dia negatif? Karena dia ada di kuadran 3 ya, ini ya artinya kuadran 3, nilai cosnya negatif. Oke, berarti masukkan ke rumus tadi, cos setengah beta atau theta sama aja ya, alpha beta gamma sama aja. Tadi kan plus minus karena 1 tambah cos theta per 2. Perhatikan di sini kuadrannya, ini ada kuadran 3, berarti ini bayangkan aja kuadran 3 ini 180 sampai 270. Kan kita kemarin mengandaikan ini ya, berarti cos theta ini ada di kuadran berapa? Nah, ini ada di kuadran berapa? Kalau theta ada di kuadran ya, tetanya ada di kuadran 3. Nanti jelas nilainya negatif ya, tetanya ini nanti negatif. Yang di sini setengah tetanya berapa, ini kita andaikan ya. Kita bagi 2, berarti 180 bagi 2 kira-kira ada di mana? Berarti antara 90 sampai 135. Ini ada di kuadran 2. Oh, berarti setengah tetanya ada di kuadran 2. Kuadran 2 nilai cosnya apa? Positif atau negatif? Negatif. Oh, kebetulan negatif juga, berarti negatif. Ini ya. 1 cos tetanya tadi negatif 3/5, berarti plus kan ditambah tapi dia min 3/5, langsung dikurang juga boleh. Ini min 1 dikurang berarti 2/5 ya, per 2 negatif, berarti 2/5 dikali 1/2, ini kan naik ya, coret berarti negatif. Nah, kemarin sudah banyak yang betul ini. Oke, next. Oke, nomor 15 ini berarti pakai sin A tambah sin B yang di bawah cos A tambah cos B. Sin berarti ini yang 2, kalau sin berarti dia silang ya, berarti 2 sin setengah A tambah B kali cos setengah A tambah B. Oke, kalau cos berarti dia sesuai cos, karena punyanya cos positif 2, cos setengah A tambah B, cos setengah
Oh sorry, itu kurang ya, kurang. Oke, tinggal masukkan, berarti A nya itu 4A, B nya 2A. Di 2 ini boleh langsung coret, maka sin setengah langsung boleh ya, 6A cos setengah 6A. Oke, kali cos setengah 4 kurang 2, 2A ya, cos setengah 2A. Ini boleh coret karena sama ya, berarti tinggal sin 3A per cos 3A. Sin per cos itu tan ya, ini karena 3A 3A. Oke, next. Oke, nomor 16. Kemarin bingung ya, di sini ada 3 sin kurang sin 70 tambah sin 170. Nah, kalau rumus kan cuma 2 ya, kita 2 aja dulu ini. Nah, ini kita kerjakan dulu. Berarti sin A kurang sin B. Kalau sin berarti silang, karena dikurang berarti cos duluan ya, 2 cos setengah A tambah B sin setengah A kurang B. Oke, langsung berarti 2 cos setengah 50 kurang 70 berarti min 20 ini kan, kali sin ditambah dulu, sorry 70 tambah 50 120 ya, kali sin setengah berapa, min 20. Nah di sini nggak boleh dibalik ya, yang besar di depan duluan enggak, karena itu pengurangan, kecuali kalau perkalian kayak tadi baru boleh dibalik. Kalau min berarti tetap min. Oke, jadi 2 cos 60 derajat ya kan, dikali sin min 10 derajat. Ini 2 cos 60 1/2. Kalau sudut min, ingat ya, kalau sudut negatif A ini sama aja min sin A. Minnya nggak hilang, yang hilang tuh hanya cos. Berarti ini sisa min sin 10 derajat. Oke, ini habis. Sekarang kita tambahkan ini ya, langsung. Berarti ini hasilnya, ini kita tambahkan dengan sin nih, sin 170 derajat. Nah ini boleh ditukar ya, perhatikan ini kan min sama aja gini, misalnya min 3 tambah 10 kan kita bisa tulis 10 kurang 3, boleh ya. Jadi sin 170 derajat sama aja sin 10 derajat, sama pakai rumus yang ini. Berarti jadi 2 cos setengah 170 derajat ditambah 10 derajat kali sin 1/2 170 kurang 10 derajat. Langsung juga boleh sih ya, berarti 2 cos 1/2 kali 180 derajat kali sin 1/2 ini 160 derajat. Oke, pindah ke sini, berarti 2 kali cos 90 derajat ya kan, dikali sin 80 derajat. Cos 90 kan 0, sin 180 nggak tahu ya, nggak istimewa, maksudnya ada 0, berarti apapun yang dikali 0 hasilnya 0. Oke, soal terakhir ini rumus rangkap ya. Nah kalau rumus rangkap cos 2A ini kan bisa bisa cos kuadrat A kurang sin kuadrat A ya kan, atau kalau mau pakai yang sin ada, kalau mau pakai yang sin berarti 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa, kalau mau pakai cos berarti 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Nah ini diketahui sudah sin, berarti langsung kita pakai sin aja ya. Berarti cos 2 alfa sama dengan pakai yang itu, pakai yang ini ya,
Nih, berarti 1 dikurang 2 kali 12 per 13 kuadrat. Nah, itu maka kita kuadratkan dulu ya. 144 per 169. Berarti 1 dikurang 288 per 169. Samakan penyebut. Ini ya. Nah, berarti negatif 119 per 169. Oke. Nah, nanti yang keluar nggak hanya cos 2 alfa, nanti bisa saja sin 2 alfa. Ini diingat semua juga ya. Dipahami semua. Sin 2 alfa kan 2 sin alfa cos alfa, ya kan? Kalau tan 2 alfa, apa kalau tan 2 alfa? Kalau ini pakai pecahan ya. 2 tan alfa 2 tan A per 1 dikurang tan A, tan kuadrat A alfa sama aja ya. Ini dipahami semua. Ini kan tadi yang keluar salah satu aja, jadi nanti bunda kasih kisi-kisi, jadi rumus-rumus yang bunda kasih itu keluar semua. Pokoknya pelajari aja soal-soal yang pernah bunda kasih, contoh soal, catatan itu ya, soalnya pasti kurang lebih seperti itu. Nah, dipahami juga video yang bunda kasih ini. Kalau kurang paham diulang lagi pelan-pelan. Kalau masih kurang paham boleh tanya langsung ke bunda, misalkan maksud nomor ini seperti apa, atau ada materi lalu, contoh soal yang lalu yang belum kalian pahamin. Nah, jika di video ini ada kesalahan silahkan dikonfirmasi. Misalkan kalian rasa ada bunda salah menjelaskan atau salah masukkan angka, silahkan konfirmasi ya. Terima kasih.